Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Duo Chelsea masuk nominasi UEFA Fansman Team of the Year 2020. Seperti dilaporkan oleh pihak Chelsea melalui laman web resmi mereka, duo Chelsea yakni Silva dan Havertz masuk dalam nominasi UEFA Fansman Team of the Year 2020. Keduanya tidak sendirian. Ada 50 pemain elit Eropa lain yang masuk dalam daftar ini, di mana 50 nama tersebut dibagi menjadi 5 kiper, 15 defender, 15 midfielder, dan 15 penyerang. Dalam daftar nominasi UEFA Fansman Team of the Year 2020, Thiago Silva menjadi pemain tertua dengan usia 36 tahun. Sebelum memperkokoh lini belakang Chelsea, ia membantu Paris Saint-Germain menuju final Liga Champions. Silva juga berhasil membawa PSG menjuarai 3 trofi domestik di tahun 2020 ini. Sementara, Kai Havertz tampil sebagai top scorer Bayer Leverkusen di musim 2019-2020 dengan lesatan 18 golnya. Ia juga mencetak 4 gol di ajang Europa League untuk membantu tim Jerman menuju babak perempat final. Di Chelsea, Havertz masih terus beradaptasi dan kini telah mencetak 4 gol. Untuk memilih Silva dan Havertz dalam UEFA Fansman Team of the Year 2020, para penggemar bisa membuka laman totti.uefa.com. UEFA akan memberikan beberapa hadiah bagi para penggemar yang ikut memilih. Hadiah paling menariknya adalah perjalanan menuju final Liga Champions tahun depan. Chelsea incar back Brighton sebagai alternatif Declan Rice. Menurut laporan dari media Football London, West Ham diyakini akan menjual Rice dengan harga minimal 80 juta pound sterling. Itu artinya Chelsea harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mengamankan servis sahabat Mason Mount tersebut. Oleh karenanya, Chelsea dikabarkan telah mengalihkan pandangannya pada back Brighton, Ben White. Seperti dilansir Sky Sport bahwa Chelsea dan Tottenham Hotspur kini memantau situasi White di Brighton. Selain kedua klub tersebut, ada beberapa klub lain yang juga tengah memantau White. White kini menjadi perhatian setelah sukses membawa Leeds United promosi pada musim 2019-2020 kemarin. Bergabung dengan Brighton di awal musim ini, White menandatangani kontrak hingga 2024 bersama The Seagulls. Tapi Brighton diyakini tidak akan bisa menahannya lebih lama di Amex Stadium. Jika ada tawaran yang masuk sesuai dengan keinginan mereka, Brighton sepertinya akan melepas back berusia 23 tahun itu. Meski dikenal sebagai defender, White juga pernah beberapa kali bermain di posisi gelandang bertahan ketika memperkuat Leeds United. Kepada The Athletic, ia mengungkapkan bahwa ia tak masalah jika harus bermain sebagai gelandang. Pemain Inggris itu justru senang karena bermain sebagai gelandang sangat membantu perkembangannya. Pernyataan White yang mengaku senang bermain sebagai gelandang mungkin bisa menjadi petunjuk bagi Frank Lampard untuk menjadikannya sebagai alternatif Rice. Jika berhasil mendatangkannya, maka Lampard akan mendapat pemain yang serba bisa. White bisa ditempatkan di posisi gelandang bertahan ataupun sebagai bek tengah. Sepanjang karirnya, pemuda asal Inggris itu memang lebih sering bermain sebagai center back ketimbang bermain sebagai gelandang. Namun dengan bergabung bersama Chelsea, White mungkin akan mulai mempelajari peran baru tersebut. Kurt Zouma ungkap pentingnya komunikasi dengan dua rekrutan anyar Chelsea. Kurt Zouma menjadi bagian penting pada sektor pertahanan Chelsea di musim 2020-2021. Berduet dengan Thiago Silva, Zouma terlihat solid dengan menjaga gawang Chelsea dari serangan-serangan lawan. Zouma menuturkan bahwa komunikasi yang baik dengan dua rekrutan anyar Chelsea adalah kunci utamanya tampil bagus di lini belakang. Selain Zouma, kehadiran Thiago Silva dan Edouard Mendy juga telah membuat lini belakang Chelsea semakin solid. Untuk membuat lini belakang solid, Zouma mengatakan bahwa komunikasi adalah kuncinya. Dalam program eksklusif klub jelang laga kontra Krasnodar, Zouma mengungkapkan pentingnya komunikasi dengan dua rekannya tersebut.
Menurut Zouma, Thiago Silva adalah seorang pemain berpengalaman yang sangat tenang dan pandai. Pemain asal Brazil itu tetap menjaga ketenangannya, bahkan ketika mendapat tekanan dari lawan sekalipun. Dengan sejumlah trofi yang sudah dimenangkan, pria 26 tahun itu menilai bahwa Silva telah menularkan pengalamannya kepada seluruh skuad Chelsea. Pada kesempatan yang sama, Zouma juga senang dengan kehadiran Edouard Mendy yang ternyata sudah fasih berbahasa Inggris. Bek 26 tahun itu menuturkan bahwa Mendy adalah orang yang baik dan bisa diajak bicara dengan bahasa Inggris maupun Prancis. Zouma juga menilai bahwa pemain asal Senegal itu telah melakukan tugasnya sebagai kiper dengan baik dan membuat orang-orang menyukainya. Cetak hat-trick kontra Sevilla, Giroud masih diragukan jadi starter kontra Leeds. Dalam laga matchday kelima Liga Champions antara Sevilla melawan Chelsea, Giroud memborong 4 gol kemenangan untuk The Blues. Frank Lampard memuji penampilannya, tapi tak yakin akan memainkannya di laga melawan Leeds United. Dalam wawancara BT Sport seusai pertandingan, Lampard mengaku senang atas performa individu Giroud serta performa impresif timnya. Juru taktik The Blues itu mengatakan bahwa Giroud benar-benar bisa diandalkan. Namun, ia tidak terlalu peduli pada rekor yang telah dicetak oleh Giroud. Bagi Lampard, yang terpenting adalah apa yang telah diberikan striker Prancis itu pada klub. Meski tampil impresif, Lampard tidak menjamin Giroud akan kembali turun sebagai starter dalam laga melawan Leeds United mendatang. Ketika ditanya apakah pemain Prancis itu akan bermain melawan Leeds, Lampard akan memikirkannya nanti. Tapi ia menyebut bahwa ketika Giroud bermain, seluruh timnya bermain dengan seimbang di semua lini. Saat menghadapi Leeds nanti, Chelsea akan kembali mendapat dukungan sekitar 2.000 fans yang datang langsung ke stadion. Pertandingan itu akan menjadi pertandingan krusial The Blues untuk merebut tahta Tottenham di puncak klasemen. Untuk saat ini, Chelsea sendiri masih berada di urutan ketiga Premier League, tertinggal 2 angka dari Tottenham dan Liverpool. Komentar Giroud soal performa mengagumkannya kontra Sevilla. Kamis dini hari 3 Desember 2020 di laga lanjutan Liga Champions antara Sevilla versus Chelsea, Olivier Giroud merasakan momen yang paling berkesan dalam karirnya. Pemain asal Prancis itu kembali menjadi pahlawan bagi The Blues dalam pertandingan ini. Ia memborong semua gol dalam kemenangan 0-4 Chelsea di Ramon Sanchez Pizjuan Stadium. Tidak hanya mencetak gol, Giroud juga berhasil mencetak sejumlah rekor dalam pertandingan melawan Los Palangganas. Selepas laga, seperti yang dikutip di laman web resmi Chelsea, Giroud mengaku bahagia. Ia senang sekaligus bangga dapat menjadi bagian dari sejarah klub asal London tersebut. Pada sesi wawancara yang sama, Giroud mengungkapkan bahwa ia hanya ingin membantu klub dalam laga melawan Sevilla. Ia mengaku sangat senang ketika mendapat kesempatan bermain di lapangan, terlebih di kompetisi sekelas Liga Champions. Pria 34 tahun itu hanya ingin menjawab kepercayaan pelatih dengan menampilkan yang terbaik untuk tim. Lebih soal performa Chelsea di musim ini, Giroud mengatakan bahwa klubnya berambisi menjadi tim terbaik di Premier League. Ia juga menambahkan bahwa Chelsea ingin melaju sejauh mungkin di kompetisi Premier League. Dengan banyak pemain hebat yang ada di dalam skuad, dan oleh karena itu Giroud yakin The Blues bisa tampil bagus di 2 kompetisi tersebut. Tampil impresif, gelandang serang Leeds siap berikan ancaman kepada lini belakang Chelsea. Anak asuh Marcelo Bielsa sejauh ini telah melesatkan 48 tembakan dalam 2 pertandingan terakhir. Dalam 2 pertandingan tersebut, Leeds menggunakan formasi 4-1-4-1 dengan memasang 4 orang gelandang serang. 4 pemain itu ikut berkontribusi dalam 29 dari total 48 tembakan yang dilepaskan oleh Leeds. Dari keempat pemain tersebut, Rafinha lah menjadi gelandang serang Leeds yang paling mencolok. Pemain asal Brazil itu tampil luar biasa dengan merepotkan pertahanan Arsenal dan mencetak gol kemenangan ke gawang Everton. Salah satu kehebatan Rafinha adalah pandai mencari ruang, seperti yang ditunjukkan ketika Leeds menang 0-1 kontra Everton.
Hal istimewa lainnya dari pria 23 tahun itu adalah ia tak takut melepaskan tembakan dengan kaki kirinya, entah dari dalam maupun dari luar kotak penalti. Ia memang memiliki posisi asli sebagai seorang winger, tapi pria asal Brazil tersebut juga kerap membantu serangan di area penalti lawan. Ketika menghadapi Leeds, Frank Lampard selaku pelatih Chelsea harus paham betul akan ancaman yang kini ditebar Leeds melalui Rafinha. The Blues harus menutup ruang gerak pemain asal Brazil itu seefektif mungkin. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin Rafinha akan menggagalkan poin penuh London Biru atau bahkan bawa timnya menang di Stamford Bridge. Cetak 4. Pada matchday kelima Liga Champions menjadi momen langka bagi Oliver Giroud yang tampil sebagai starter di laga ini. Sang striker lagi-lagi jadi pahlawan kemenangan bagi timnya lewat torehan 4 golnya. Bukan gol-gol biasa, 4 gol Giroud ini berhasil membuat sang pemain bukukan rekor baru di Liga Champions. Dalam laga melawan Sevilla, gol pertama Giroud lahir dari skema serangan balik cepat yang dibangun Kai Havertz pada menit ke-8. Berlanjut ke menit 55, Giroud menggandakan skor dan mencetak brace. Pada menit ke-75, ia mencetak hat-trick bersejarah lewat sundulan dan menggenapi kuatriknya lewat eksekusi penalti. Saat mencetak gol ketiga, pria asal Prancis itu mencetak rekor sebagai pemain tertua yang cetak hat-trick di Liga Champions. Namun di seluruh kompetisi Eropa, rekor serupa masih dipegang Ferenc Puskás yang mencetak hat-trick di Europe Cup pada tahun 1965 di usia 38 tahun. Giroud juga menjadi orang Prancis kedua setelah Karim Benzema yang cetak 2 hat-trick di Liga Champions. Selain memecahkan rekor Liga Champions, pria 34 tahun itu juga memecahkan rekor di Chelsea. Torehan 4 golnya menjadikan Giroud menjadi pemain London Biru terakhir yang mencetak 4 gol dalam satu pertandingan. Rekor serupa sebelumnya dipegang oleh Frank Lampard yang mencetak 4 gol ke gawang Aston Villa pada Maret 2010 silam. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahas sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I'll see you in the next video. Stay safe everyone!